Assalamualaikum, halo teman-teman, aku Bira. Balik lagi di 5 to 7 minute, ini langkah kamu buat bawa perubahan. Guys, kerasa nggak sih sekarang udah memasuki pertengahan bulan Ramadan? Gimana nih puasanya? Gak pada bolong-bolong kan? Buka puasanya waktu azan maghrib kan? Semoga aja kayak gitu ya. Oh ya, pada kesempatan kali ini aku bakal ngomongin tentang berburu kemuliaan malam 1000 bulan. Kalian ngerasa nggak sih banyak orang-orang muslim yang berlomba-lomba buat mendapatkan Lailatul Qadar? Tapi tunggu. Sebelumnya aku bakal ngenalin ke kalian apa sih malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar merupakan malam penuh keberkahan. Pada malam ini, siapa yang meminta pasti akan dikabulkan permintaannya. Tapi dengan berdoa bersungguh-sungguh. Oh ya, banyak banget ulama yang berpendapat kalau pada malam ini adalah waktu pertama kali Al-Quran diturunkan. Jadi, Masya Allah banget gak sih kalau malam ini kita isi dengan sesuatu yang bermanfaat. Kayak mendirikan sholat malam, memperbanyak zikir. Kebayang gak sih pahalanya sebesar apa? Dalam Al-Quran juga disebutkan dan digambarkan bahwa bulan ini adalah bulan penuh keberkahan dan lebih baik dari 1000 bulan. Nah, itu artinya malam ini tuh malam terpenting dan hanya terjadi pada satu kali, yaitu bulan Ramadan. Walaupun Ramadan kali ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, tapi aku mohon banget sama kalian jangan jadiin itu alasan buat iman kalian jadi menurun. Guys, kalian pernah dengar-dengar gak sih kalau Lailatul Qadar itu jatuh di malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan? Nah, aku juga pernah dengar sejumlah riwayat hadis menyebutkan bahwa penulisan takdir di Lauhul Mahfuz dalam setahun akan dirinci di malam Lailatul Qadar. Gak hanya itu guys, ketentuan ajal dan rezeki juga akan ditetapkan dan dicatat pada malam itu. Seperti yang kita ketahui, Allah akan menjamin pengampunan untuk mereka bagi siapa yang menghidupkan sholat malam atau melakukan ibadah-ibadah di malam Lailatul Qadar. Dan Masya Allahnya lagi, Allah akan menggugurkan segala dosa yang pernah kita perbuat selama ini. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, barang siapa yang melaksanakan sholat malam di malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Ada juga hadis yang menyebutkan dari Imam Muslim, malam itu adalah malam yang cerah, yaitu malam ke-27 dari bulan Ramadan. Dan tanda-tandanya ialah pagi harinya matahari terbit berwarna putih tanpa memancarkan sinar ke segala penjuru. Dalam hadis ini dikatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu jatuh pada tanggal 27 Ramadan. Tapi itu tidak menutup kemungkinan bahwa malam-malam lainnya Lailatul Qadar akan turun. Di sini juga ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat bersungguh-sungguh pada malam 10 terakhir di bulan Ramadan, melebihi kesungguhannya beliau di waktu lainnya. Kalian pernah kepikiran gak sih, Rasul aja yang udah kejamin masuk surga di dalam kubur mendapat ketenangan dan cahaya, tapi beliau tidak pernah merasa cukup akan amalnya. Beliau tetap mengejar sesuatu yang membuat dia itu dekat sama Allah, dan itu membuat motivasi bagi kita juga supaya kita bisa lebih dekat juga sama Allah. Oh ya guys, tadi kan aku udah ngomong-ngomong sebelumnya bahwa Lailatul Qadar itu merupakan malam penuh kemuliaan. Dan di sini aku mau ngasih tahu keutamaan-keutamaan yang ada pada Lailatul Qadar supaya kalian lebih semangat buat mendapatkannya. Jadi pada malam ini, malaikat itu turun ke bumi untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang senantiasa menghidupkan malam ini. Oh ya guys, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan melampangkan rezeki bagi mereka yang senantiasa meminta dengan tulus serta dikehendakinya. Gak hanya itu, segala amal baik akan diberikan pahala berlipat ganda di malam Lailatul Qadar. Kalian pernah dengar gak sih kalau Alif Lam Mim itu bukan satu huruf melainkan 3 huruf dan setiap hurufnya mendapat 10 pahala? Kebayang gak sih kalau kita membaca Al-Quran dan Allah memberikan 10 kali berlipat ganda pahalanya? Dan kita sebagai hambanya nggak pernah bisa membayangkan pahala sebesar apa yang Allah kasih ke kita. Dan itu menandakan bahwa malam Lailatul Qadar tidak bisa disamakan dengan malam-malam lainnya. Imam Mujahid serta ulama besar lainnya pernah berkata, malam Lailatul Qadar merupakan malam yang begitu mulia dan paling utama.
Bagi siapa saja yang senantiasa beribadah dengan tulus, mendirikan sholat, baik sholat wajib maupun sunnah, membaca Al-Quran, berzikir hingga melakukan kebaikan lainnya, akan mendapatkan kesejahteraan dan ketenangan. Mereka yang senantiasa menghidupkan malam Lailatul Qadar akan dilindungi oleh para malaikat yang turun ke bumi. Oh ya guys, aku di sini mau ngasih rahasia tentang tanda-tanda kapan turunnya Lailatul Qadar. Ya sebenarnya sih gak ada yang tahu kapan Lailatul Qadar turun. Tapi Allah udah mempermudah kita di dalam Al-Quran untuk mengenal tanda-tandanya. Seperti yang aku udah kasih tahu tadi, bahwa malam Lailatul Qadar itu turun di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Untuk itu, aku anjurin kalian buat meningkatkan ibadah dan amal solih di waktu tersebut. Tujuannya agar apa sih? Agar kalian gak kehilangan malam Lailatul Qadar. Jadi aku bakal ngasih tahu apa aja. Yang pertama, di esok hari, matahari akan terbit dalam keadaan teduh, jernih, dan seperti tidak ada sinar. Yang kedua, sinar matahari tidak begitu cerah, namun teduh serta menenangkan. Yang ketiga, udara tidak panas maupun dingin, tidak berawan dan tidak badai di malam Lailatul Qadar. Dan yang terakhir, keadaan menjadi sangat tenang, nyaman, dan umat Islam akan merasakan kenikmatan saat beribadah dengan sungguh-sungguh. Hal ini lantaran malaikat turun ke bumi. Nah guys, jadi segitu aja pembahasan dari aku. Pokoknya pesan aku buat kalian, meskipun Ramadan kali ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, tapi jangan jadikan itu alasan yang bisa buat amal ibadah kalian makin menurun atau iman kalian makin menurun juga. Kayaknya segitu aja yang bisa aku sampaikan pada 5 to 7 minutes kali ini. Pokoknya semangat banget buat kalian dan sampai jumpa di 5 to 7 minutes selanjutnya.